Halo guys, selamat datang di Pinoha Tarot. Apa kabar kalian semua? Semoga kabar kalian selalu baik ya, selalu sehat, selalu dilindungi sama Yang Maha Kuasa. Amin. General reading ya, dan temanya kali ini kamu masih menjadi topik hangat perbincangan orang-orang. Saya ingatkan ini general reading, nggak akan semuanya resonate ya, karena ini pembacaan umum, energinya banyak orang, jadi bisa resonate, bisa enggak, bisa sebagian aja yang resonate, atau bisa semuanya resonate buat kamu ya. Jadi ambil positifnya aja, ambil yang baik, ambil yang bermanfaat, dan jangan lupa selalu serahkan semuanya pada Yang Maha Kuasa. Oke, saya shuffle dulu kartunya, general reading. Ya, topik topik perbincangan orang-orang ya tentang kamu. Kamu tuh orangnya di mana pun, dengan siapapun, ya, itu kamu nyambung. Kamu tuh orangnya fleksibel. Ya, entah kenapa gitu ya. Kamu itu mau ditempatkan di tempat yang sulit, lingkungan yang sulit, situasi yang sulit, kondisi yang sulit, gitu ya. Kamu tuh tetap mudah beradaptasi. Ya. Kamu tuh nggak kaku. Kamu tuh lentur gitu. Menyesuaikan tempat. Kamu mudah menyesuaikan lingkungan, mudah untuk menyesuaikan dengan situasi kamu gitu ya. Ketika situasi kamu lagi sulit, kamu tetap ya biasa aja gitu ya, mudah untuk mencari solusi gitu ya. Ketika situasi lagi sulit, kamu tuh lebih fokus pada menyelesaikan. Ya, kamu tidak mudah baper, kamu tidak mudah mengeluh gitu ya. Kamu langsung gercep, ambil tindakan, ambil sikap ya, cari solusi gitu. Ya, jadi perbincangan mereka orang-orang tentang kamu ya, kamu itu emang udah teruji. Ya, udah teruji dengan situasi yang sulit, kondisi yang sulit. Itu makanya kamu menjadi orang yang adaptif ya, mudah beradaptasi dengan apapun kondisinya, apapun situasinya. Itu karena ya kamu udah terbiasa, udah terlatih begitu ya. Jadi nggak ada lagi lah menye-menye, ngeluh kesana kemari, menceritakan kondisi kamu, situasi kamu, gitu ya. Kamu mungkin di sini keep gitu ya, menyimpan rapat-rapat gitu ya, apa yang terjadi di kamu, situasi kamu, tapi orang kan bisa lihat, orang bisa tahu, gitu ya. Ya, dan kamu tuh magic gitu ya, kamu punya aura magic, aura yang memikat, gitu. Jadi kamu tuh entah kenapa gitu ya, nggak ada orang yang nggak suka sama kamu. Kamu tahu gimana memperlakukan orang dengan baik, gitu ya. Tutur kata kamu juga baik, gitu ya. Gestur tubuh kamu juga menunjukkan orang yang percaya diri, yakin dengan diri sendiri, gitu ya. Jadi ya entah kenapa gitu ya, orang tuh nggak bisa nolak gitu dengan karisma kamu. Gitu. Auramu tuh menarik perhatian orang-orang. Jadi ketika di suatu
di ruangan gitu ya, kamu tuh orang yang paling terlihat bersinar. Gitu. Orang itu akan selalu notice gitu sama kamu, sama kehadiran kamu, gitu ya. Tapi di sini orang tuh lebih notice dari pembawaan kamu, sikap kamu, gitu ya, dari bahasa tubuh kamu. Ya, di sini ya yang menjadi topik orang-orang. Entah kenapa, kalau bersama kamu itu ada rasa nyaman. Entah kenapa kalau di dekat kamu itu mereka merasa aman-aman aja gitu ya. Mereka bisa benar-benar menjadi diri mereka sendiri apa adanya. Iya. Mau marah, ya. Mereka berani untuk mengeluarkan unek-unek mereka, gitu ya. Mereka berani mengeluarkan perasaan gak nyaman mereka saat ada kamu, saat bersama kamu, atau ini secara langsung gitu ya, ketika mereka punya perasaan atau perasaan gak nyaman atau unek-unek ke kamu tuh, mereka itu nyaman untuk menyampaikannya gitu. Ya, entah kenapa ini ada apa. Ya, tapi di sini karena apa? Kamu tuh nggak mudah baper gitu ya. Kamu tuh mudah menerima kritik, mudah menerima keluhan. Jadi secara mental kamu tuh emang dewasa gitu ya. Kamu tuh udah santai lah. Udah santai dengan uh, pikiran orang tentang kamu, pendapat orang tentang kamu, gitu tuh kamu udah nggak yang baper. Itu makanya selain itu kamu juga nggak pernah menghakimi. Ya, di sini kamu juga sebagian besar dari kamu juga apa ya nggak suka menghakimi orang, nggak suka apa ya kayak gumunan gitu ya, nggak mudah terkejut gitu dengan apapun gitu. Jadi itu kamu ya udah semuanya tuh dibawa biasa-biasa aja. Jadi orang tuh nyaman gitu bareng sama kamu. Dan kamu juga ketika mereka kesel ya, ketika mereka marah, mereka meluapkan perasaannya sama kamu, ya mungkin kamu akan terlihat kesel, tapi mereka tahu kamu tuh orang yang pemaaf gitu. Kamu mudah memaafkan. Kamu tidak akan menyimpan perasaan marah itu berlarut-larut begitu ya. Di sini ya dibilang entah kenapa ya. Jadi dari dua kartunya itu memang kamu memberikan rasa nyaman, rasa aman kepada mereka. Dan kamu tuh memang orangnya tuh nggak berlebihan gitu ya. Biasa-biasa aja. Sikapnya nggak berlebihan, ya, nggak aneh-aneh, biasa, kalem, nggak juga banyak ngomong, nggak suka banyak komentar gitu ya. Tapi lebih kayak tuh kamu mudah untuk mengapresiasi orang lain gitu ya, mudah untuk berterima kasih, mudah menghargai kebaikan-kebaikan kecil yang mereka lakukan ke kamu. Gitu. Ya, jadi ada rasa sungkan juga sih. Ya, mereka tuh ada rasa sungkan, ada rasa hormat sama kamu karena dengan siapapun kamu bareng, dengan siapapun kamu duduk, entah itu orang, terutama di sini orang yang eh, mohon maaf gitu ya, secara sosial di bawah kamu, itu tuh kamu tetap bersikap hormat, menghargai gitu ya. Jadi kayak mereka tuh diterima gitu ya, merasa diterima sama kamu. Kamu nggak pernah pilih-pilih
temen, nggak pernah pilih-pilih. Ya dengan siapapun kamu tuh akrab gitu ya. Dan terutama di sini ya untuk orang yang kurang beruntung gitu ya, kurang beruntung dari kamu. Itu kayak kamu tuh menunjukkan cinta, menunjukkan kasih sayang gitu ya. Jadi mereka itu merasa segan gitu untuk bersikap yang aneh-aneh gitu sama kamu. Dan di sini memang ya lumayan berjaga sikap ya kalau sama kamu gitu ada perasaan segan. Tuh karena memang kamu menunjukkan sikap yang berkelas ya, menunjukkan sikap yang menghormati, menghargai mereka. Begitu. Ya. Dan mereka bilang, orang-orang di sekitar gitu ya, berbincang tentang kamu kalau kamu tuh orang yang sangat kuat gitu ya. Kamu orang yang sangat tahan banting ya. Mereka sebagian besar itu tahu perjalanan hidupmu tuh kayak gimana gitu ya. Jadi kamu menjadi orang yang sebijaksana sekarang ya, sedewasa sekarang, tidak mudah baper ya. Terus kamu juga orang yang mudah beradaptasi, terus kamu juga orang yang menghormati ya. Itu karena kamu udah ditempa. Ya, udah ditempa dengan situasi yang rumit ya, situasi yang gak nyaman, kondisi yang sulit gitu. Dan kamu bertahan. Kamu tidak pernah mengeluh, kamu tidak menyerah, iya. Dan kamu bangkit menjadi orang yang baru, ya. Menjadi orang yang lebih baik lagi, menjadi orang yang lebih kuat lagi. Iya, ini mereka berbicara tentang kekuatan kamu, ya. Kekuatan kamu yang benar-benar kayak udah terpampang, semua orang itu bisa tahu, bisa lihat. Gitu ya. Memang kayak kalau mereka membicarakan kamu, kayak bayangan yang muncul di mereka itu adalah ketangguhan kamu. Bagaimana kamu mengatasi situasi sulit ya, ketakutan kamu, kekhawatiran kamu, kecemasan kamu gitu. Ya, kamu tuh memang sudah apa ya? Seperti udah banyak berpengalaman gitu ya. Meskipun usia kamu mungkin sekarang ya belum terlalu yang secara angka itu belum belum terlalu yang matang ya, tapi mental kamu tuh udah matang banget di sini gitu ya. Jadi apapun situasinya, apapun kondisinya, apapun masalahnya, kamu tuh nggak pernah lari dari masalah kamu, nggak pernah lari dari masa-masa sulit kamu. Kamu akan menghadapi gitu ya. Kamu akan menyelesaikan, kamu akan menuntaskan begitu. Dan ini iya, mereka sangat kagum dengan ketangguhan kamu, dengan kekuatan kamu gitu ya. Dan ya kamu menjadi orang yang bijaksana, yang dewasa itu ya karena itu kamu kamu berani menghadapi situasi, kondisi yang sulit ya. Yang mungkin nggak semua orang itu bisa mampu bertahan di situasi tersebut ya. Tapi kamu tuh memang punya daya juang yang tinggi gitu ya. Jadi kayak ibarat ibarat kayak ban bola bekel itu ya, semakin kamu dijatuhkan itu malah naiknya akan semakin tinggi ya. Ibarat kamu ditempa oleh kehidupan itu kamu makin mateng gitu ya, makin kuat, makin sabar, makin dewasa, makin bijaksana gitu ya. Dan
Di sini dibilang kalau kamu tuh, iya, tapi di sini mereka melihat atau mereka membicarakan kamu sekarang kayak sudah menuai kemenangan kamu, gitu ya. Kemenangan atas ya perjuangan kamu, perjalanan kamu yang tidak mudah. Sekarang kamu sedang menuai kemenangan kamu. Ya ada kehidupan yang lebih baik, ya. Kamu lebih harmoni gitu ya. Kamu memiliki hubungan yang harmoni dengan siapapun. Ya karena di sini kamu udah memiliki hubungan yang harmoni dengan diri kamu sendiri. Gitu ya. Kamu tuh dibilang gitu ya, kamu tuh nggak pernah punya masalah dengan siapapun. Ya, karena ini, kenapa mereka bisa bilang begitu? Ya, karena kamu tuh udah nggak, apa ya, kamu punya kemampuan kontrol diri yang baik. Ya, kamu tidak pernah mengikuti ego kamu tidak pernah mengikuti emosi kamu, pikiran kamu, ya, kamu punya pengendalian diri, ya. Kayak kamu tuh dengan sadar kamu tuh melakukan sesuatu, memutuskan sesuatu, bertindak itu dengan kesadaran penuh, gitu ya. Kamu punya kontrol atas pikiranmu, perasaanmu, egomu, gitu. Makanya ya kamu dengan siapapun itu kamu selalu punya komunikasi yang baik, ya, sikap yang baik. Jadi kalaupun ada orang yang bermasalah sama kamu itu bukan bukan masalah kamu antara kamu dengan dia atau mereka, tapi ini adalah masalah mereka terhadap diri mereka sendiri, gitu ya. Ini yang mereka akui. Jadi ada kemenangan, ya. Di sini ada perubahan di hidup kamu, ya yang semakin membaik, yang terus meningkat. Ya meskipun ini mungkin kamu merasakan kayak enggak kok gitu ya, tapi orang tuh bisa melihat meskipun mungkin ya nggak se nggak secepat gitu ya, nggak cepat peningkatannya, tapi tuh kamu tuh terus terus meningkat secara pertumbuhan diri kamu tuh terus meningkat, ya otomatis kualitas hidup kamu juga meningkat meskipun di sini perlahan gitu ya, orang tuh tetap memperhatikan hidup kamu gitu ya, kamu lebih fokus kepada hidup kamu sekarang. Ya, di sini baru dibilang ya, kamu tuh lebih fokus ke hidupmu sekarang, gitu ya. Lebih fokus pada apa yang ingin kamu raih, gitu ya. Jadi orang-orang tuh bisa bisa ngeliat ya dengan jelas, gitu ya. Bagaimana kamu tuh sekarang kayak kamu tuh happy dengan apa yang kamu jalani saat ini. Dan kamu tuh ya udah kamu fokus di situ. Jadi apa yang kamu kerjakan saat ini tuh memang itu yang kamu sukai. Ya, kamu tahu apa yang kamu inginkan sekarang ya. Kamu tahu apa yang ingin kamu raih dan kamu tuh fokus di situ. Kamu udah nggak peduli lagi dengan keriuhan di luar gitu ya. Bagaimana riuhnya kehidupan di luar, ya, bagaimana penilaian orang tentangmu, ya, bagaimana sikap mereka tentangmu tuh kamu kayak udah bodo amat gitu ya. Kamu udah di sini kayak udah nggak pusing lagi, nggak memusingkan kehidupan di luar kontrol kamu, di luar kendali kamu gitu ya. Kamu lebih fokus kepada diri kamu sendiri, masa depan kamu, impian kamu gitu kan, pekerjaan kamu, kehidupan kamu, udah di situ gitu. Jadi ya mereka tuh melihat kamu sekarang lebih produktif ya, punya kesibukan, punya ya dan punya kegiatan-kegiatan yang kamu sukai ya. Ya. Dan kamu tuh kayak sekarang tuh lebih enjoy ngejalanin hidup kamu. Iya, kayak orang tuh
ngelihat hidup kamu tuh sekarang happy gitu ya. Eh, Kayak entah kenapa gitu ya. Kamu tuh kayak nggak lagi mencemaskan apapun. Gitu. Jadi kamu tuh kayak fulfill gitu ya, happy, ceria. Kamu tuh membawa membawa kehangatan, membawa keceriaan gitu ya. Kamu di sini orang yang energi, penuh semangat gitu ya. Ya, self respect di sini ya. Kamu tuh memang udah memiliki self respect yang baik sama diri kamu sendiri gitu ya. Dan mungkin ya ini tidak begitu disadari oleh orang-orang ya. Dan ini kamu yang merasakan sendiri. Ya, kamu merasakan sendiri kalau kamu memang udah fulfill ya, udah menerima sepenuhnya diri kamu gitu ya, menerima sepenuhnya hidup kamu. Apapun yang ada di dalam diri kamu, kamu tuh nerima semuanya. Kamu rangkul dirimu gitu ya. Kamu hargai perasaanmu ya, meskipun kamu lagi kalut gitu ya. Kamu lagi dipenuhi dengan perasaan-perasaan negatif, pikiran negatif, kamu tuh tetap nggak menyangkal gitu ya. Kamu kamu terima, kamu akui perasaan kamu gitu. Jadi ya, yang tadi aku bicarakan adalah atribut-atribut yang orang lihat dari luar ya, dan self self respect ini adalah yang ada di dalam diri kamu yang tidak semua orang mampu lihat ya, kecuali ini adalah orang yang memang paham, dan ini adalah apa ya, yang mampu melihat diri kamu seperti ini, self love, self respect gitu kan. Itu ya orang-orang yang eh, apa ya, ahli gitu ya. Kamu udah nyaman dengan diri kamu sendiri. Ya, karena kamu udah nyaman dengan diri kamu sendiri, kamu udah merasa aman dengan diri kamu sendiri, ya. Orang pun juga merasa aman, merasa nyaman bersama kamu, gitu. Ya. Dan orang ya yang diperbincangkan orang-orang tentang kamu di sini, ya, entah kenapa ya. Mereka bisa melihat, ya, ya. Katanya kamu itu orang yang penuh dengan keberuntungan, ya. Penuh dengan, ya, kamu tuh kayak apapun yang kamu usahakan, apa yang kamu impikan, itu mudah untuk kamu mencapainya, untuk kamu menuainya, memilikinya, gitu ya. Kayak ada dukungan dari semesta, ada dukungan dari Tuhan. Jadi hidup kamu tuh dimudahkan, kamu banyak blessing, banyak keberuntungan, ya, keberlimpahan, kamu banyak anugerah, ya. Ya, karena kamu udah selesai dengan diri kamu sendiri, kamu udah berdamai dengan diri kamu, gitu ya. Kamu lebih menerima, gitu ya, menerima apapun yang Tuhan beri ke kamu. Kamu udah ada penerimaan diri, ya, udah ada, kayak udah berdamai dengan hidupmu, ya. Ya, makanya blessing mudah menghampiri kamu, gitu, karena ada rasa syukur. Apapun yang Tuhan beri, ya, kamu selalu menerimanya dengan legowo, ya, dengan ikhlas. Apapun yang Tuhan takdirkan ke kamu nggak komplain. Ya. Makanya keberuntungan itu mudah datang. Ya. Oke ya, sampai di sini dulu readingannya. Di sini zodiak yang terbaca yang paling kencang ada di
Leo, Aries, Sagittarius. Ya, energinya kenceng. Lebih kenceng di Ariesnya. Kemudian ada Virgo, Taurus, Capricorn. Ya, lebih kenceng di Virgonya. Gemini, Libra, Aquarius, Pisces, Cancer, Scorpio. Oke ya, sampai di sini dulu readingannya. Terima kasih yang udah menonton sampai selesai. Terima kasih yang udah like, comment, and share video saya. Terima kasih juga yang udah mendukung channel saya dengan subscribe channel saya. Doa yang terbaik untuk kalian semua ya. Sampai di sini dulu readingannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye.